semua kami Bu? Sudah Bu? Sudah selesai? Ya, sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela yaitu ria. Jadi yang menjadi topik hari ini adalah kita akan belajar bagaimana pengertian dari ria, habis itu dalil-dalil tentang larangan berbuat ria, contoh-contoh perbuatan ria dan akibat berbuat buruk ria. Yang kelima ada cara menghindari perbuatan ria. Nah, di sini pengertian ria. Ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Ayo, siapa yang di sini pernah berbuat ria? Dia Bu. Nah, hal yang sepadan dengannya adalah jadi ria itu bisa disebut dengan sum'ah. Sum'ah itu yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain. Jadi misalnya kayak gini, kita kan ada orang yang kesusahan, terus kita tuh membantu orang tersebut, tapi kita malah nih sama orang lain kalian sudah bilang, aku kemarin bantu dia loh, kemarin dia tuh nggak ada duit, terus aku mau beli dia gitu. Selanjutnya ada dalil-dalil tentang larangan berbuat ria. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat baik karena ini didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ini dilihat oleh orang lain atau ria, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain juga. Nah, jadi dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa ketika kita berbuat baik tapi kita memamerkan kepada orang lain, Allah nggak suka itu. Jadi Allah nanti akan memperlihatkan keburukan kita kepada orang lain. Terus di dalam surah Al-Baqarah juga ada dalam ayat 264. Ayo, siapa yang ingin membacanya? Ya Bu, dia Bu. Saya Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqulu sadaqatikum bil-manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu shalda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, di sini artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyinyinya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang meningkatkan rasanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa sedekah yang diiringi dengan perbuatan dan perbuatan yang menunjukkan sama sekali tidak ada faedahnya. Selain itu juga dapat mengubur pahala. Nah, di sini ada contoh-contoh dari perbuatan sifat ria. Contohnya yang pertama adalah seorang siswa senang melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari dunia. Jadi dia tuh suka melaksanakan sholat duha, tapi bukan karena dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia ingin pamer kepada gurunya, kepada teman-temannya. Kan kalau dia rajin, pasti guru dan teman-teman yang lain akan melihat, wih dia rajin banget sholatnya,
banyak uang gitu. Selanjutnya ada contoh seorang yang mengadakan aksi sosial. Banyak kan orang-orang yang mengadakan aksi sosial? Misalnya dia buat lomba banjir, gempa bumi, yang dengan anak yatim. Nah, tapi dia itu ada kayak ngomong-ngomong kayak gitu, masih YouTube, masih TV, kayak gitu. Nah, akibat dari berbuat ria, yang pertama adalah ria ini termasuk dari syirik kecil. Berarti kita sudah berdosa nih, kita sudah melakukan syirik gitu. Yang kedua adalah menghilangkan amal kebaikan. Rugi dong kita niatnya mau pamer, tapi amal kebaikan kita habis gara-gara kita berbuat ria tadi. Soalnya ada mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Nah, berarti gara-gara berbuat ria kita juga termasuk ke orang-orang kafir gitu. Yang keempat adalah aibnya akan dibuka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau aibnya akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala? Pasti nggak ada yang mau, ya kan? Yang kelima adalah akan menderita kesempitan dan kegelisahan. Seorang yang suka melakukan ria, ketika dia tidak melakukan ria, dia akan gelisah nih. Dia pasti akan bingung. Apalagi yang aku harus lakukan untuk menarik simpati orang lain, ya kan? Ya, Bu. Nah, ini ada cara menghindari dari perbuatan ria. Yang pertama adalah memandang semua makhluk tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berbangga atas pujian yang diberikan oleh orang lain. Nah, ketika ada orang yang memuji kita nggak boleh langsung kayak, ya aku merasa paling diri kita adalah paling sempurna, paling kaya, paling cantik. Itu nggak boleh, itu termasuk dengan sifat ria. Soalnya adalah membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang keempat ada bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang mengenakan terhadap apa yang kita perbuat. Nah, jadi kan sifat orang di sini berbeda-beda. Gak semuanya baik, gak semuanya mengerti perasaan kita. Jadi ketika seseorang melakukan yang menurut hati kita itu sangat menyakitkan, kita nggak boleh langsung kayak apaan sih kayak gini-gini, itu nggak boleh. Yang kelima yaitu melatih diri untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Ibu ada tulis nih. Sudah hafal belum? Apa Bu? Apa pengertian dari ria tadi? Ayo, pamer Bu. Pamer terus. Apa? Gitu ya? Gak tahu. Oh ini. Dia adalah bahasa Arab yang menggunakan atau memamerkan. Secara istilah yaitu mengingatkan suatu barang atau perbuatan. Namun yang dilakukan itu maksudnya untuk dapat dilihat atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Bagus, tepuk tangan untuk Kirana. Ibu akan mengirim latihan soal kita. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian baca lagi materinya. Tugasnya kumpul sekarang ya Bu. Tugasnya kumpul minggu depan aja, pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang kami buat tugas. Enggak, sekarang sudah selesai karena jam waktu kita udah habis. Tulis tangan diketik Bu. Tulis tangan aja. PR-nya apa Bu? Nanti Ibu kirim soalnya. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan yang di depannya dikumpul. Iya, gitu. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Selamat bertemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.